Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, sekarang aku mau ajak kalian bahas satu kasus yang mana ini kasus yang cukup nggak mengenakan ya. Karena harusnya kasus ini tuh ya cerita bahagia gitu loh. Sepasang suami istri asal Inggris yang harusnya menjalani bulan madunya itu di kota Cape Town, Afrika Selatan. Tapi justru berakhir di sini jadi konten aku, jadi pembahasan kita ya, yang artinya bukan cerita bahagia gitu loh. Jadi kayak gimana ceritanya, apa yang terjadi dengan mereka ya langsung aja ya aku ceritain ke kalian gitu. Karena aku udah nggak sabar nih pengen ceritain ke kalian. Jadi sorry banget ya kok suaraku agak nggak enak, agak mindeng karena baru sembuh cuy. Kemarin aku pas sakit baca-baca cerita ini makin demam lagi sih. Ini memang cerita gila banget menurut aku. Ya udah langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi kayak biasa kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman ya udah langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Jadi kasus ini bermula dari sepasang kekasih ya antara Aninina Hindocha dan juga suaminya nih Shiren Dewani yang emang menyelenggarakan pernikahan dan bulan madunya yang emang cukup mewah gitu. Nah tapi semuanya benar-benar berakhir buruk ya karena memang berakhir dengan berita yang besar gitu loh, yang emang mengagetkan seluruh masyarakat Inggris, masyarakat Swedia, India dan juga Afrika Selatan di tahun 2010 lalu. Nah gimana ceritanya? Jadi aku ceritain dulu dari awal mulanya gitu ya biar kita paham dengan alur ceritanya itu kayak gimana. Jadi Ani ini warga Swedia keturunan India, tapi keluarganya tepatnya ya ayah dan ibunya sebelumnya memang tinggal di Uganda, Afrika gitu loh, sebagai imigran asal India pada tahun 1960-an atau 70-an. Terus karena di tahun 1970-an ya presiden baru Uganda saat itu memang ngusir semua imigran asal Asia karena takut negaranya itu dikuasain dengan rakyat asing. Nah karena saat itu ya emang banyak banget imigran Asia yang tinggal di sana gitu loh, yang justru emang lebih menguasai perekonomian Uganda. Karena inilah yang akhirnya semua orang Asia itu harus angkat kaki dari Uganda termasuk ayah dan ibunya Ani ini. Yang akhirnya mereka ini berlabuh ke negara yang siap nampung mereka ya, yaitu Swedia, tepatnya itu di kota Mariestad. Di sanalah mereka memulai hidup dan memulai karir mereka di sana gitu ya, dan di sana juga Ani ini lahir. Dan di Swedia keluarga mereka juga ini mulai berkembang secara finansial karena bapaknya ini memang sebagai insinyur elektro dan juga pemilik perusahaan yang berbasis elektro tuh di Swedia. Nah dengan kondisi yang udah baik ya, yang udah mapan, pastinya Ani juga memang tumbuh jadi wanita yang baik, wanita yang cantik dan juga wanita yang sangat berpendidikan. Dan Ani ini juga udah ada di titik ya dimana dia ini memang pengen nikah dan memulai hidup baru. Nah tapi Ani ini pengen nikah itu dengan orang yang beragama Hindu dan juga keturunan India. Nah sedangkan di Swedia itu jarang banget ada orang keturunan India, apalagi masih yang beragama Hindu. Jadinya karena ini bibi dan pamannya Ani ya yang tinggal di London, Inggris, itu memperkenalkan Ani dengan Shiren Dewani yang emang keturunan India yang juga masih memeluk Hindu. Bukan cuma itu, Shiren ini juga berasal dari keluarga terhormat karena ayahnya ini miliarder gitu loh, pemilik perusahaan besar yang berbasis di London. Dan Shiren juga saat itu memang berpendidikan ya, mantan mahasiswa berbakat di bidang ekonomi saat dia ini masih kuliah di Manchester University. Shiren juga lelaki yang dikenal memang sangat elegan dan perfeksionis gitu ya. Yang saat itu Shiren ini juga memang udah siap gitu ya untuk ngelanjutin kerajaan bisnis bapaknya tuh di London. Dengan latar belakang keluarganya yang kayak gitu dan juga latar belakang pendidikannya yang kayak gitu ya, pastinya Shiren ini ya jadi sosok yang sempurna banget nih untuk calon suaminya si Ani. Terus di tahun 2009 Ani dan Shiren pertama kali ketemu ya di London. Sejak awal mereka ketemu ya mereka ini udah sama-sama suka gitu loh. Nah tapi setelah itu ya Ani ini balik lagi ke Swedia dan mereka ini ya LDRan tuh selama setahun. Terus di tahun 2010 Ani ini pindah ke London ya untuk memperkuat hubungannya dengan Shiren dan juga ngebawa orang tuanya gitu loh untuk ngenalin ya sosok calon suaminya ya si Shiren dan juga ngenalin keluarganya. Awalnya bapak dan ibunya Ani ini sempat minder gitu ya karena emang kekayaan dan gaya hidup glamornya keluarga Shiren ini. Tapi syukurnya saat itu keluarganya Shiren ini benar-benar nerima dan sangat menghormati keluarganya Ani gitu ya. Bahkan Shiren juga itu sempat mencium tangan dan kaki kedua orang tuanya Ani gitu loh untuk menunjukkan rasa hormatnya. Bahkan Shiren juga itu langsung manggil ayah dan ibu ke orang tuanya Ani. Ditambah keluarga mereka juga yang emang sama-sama pemeluk Hindu dan juga memang keturunan murni India ya, mungkin ya jadi gampang gitu ya dekatnya, harusnya gitu sih. Terus di tahun itu juga Shiren ini ngasih kejutan ke Ani dengan ngebawa Ani ini ke Paris gitu loh dengan jet pribadinya ya, cuman untuk dinner di restoran mewah ala-ala Paris. Dan di sana kedatangan mereka itu langsung disambut dengan seluruh pelayan restorannya gitu ya, dan mereka pun itu memang langsung didudukkan di tempat yang memang udah disiapkan, yang pasti itu tempat yang spesial gitu loh. Nah setelah mereka
duduk dan pelayan pun datang itu ngebawa hidangan yang udah tertutup gitu ya. Dan setelah dibuka ternyata isinya cincin tunangan dari Shiren ini untuk si Ani. Yang pasti kalian gak usah tanya ya berapa harga cincinnya. Yang pasti itu banyak banget tuh nolnya kalau di convert ke rupiah. Setelah itu yang masih di tahun yang sama, akhirnya mereka ini merencanakan pernikahannya dengan acara yang pastinya super mewah yang akan diselenggarakan di Mumbai, India gitu loh. Nah, kenapa mewah? Karena 3 bulan sebelum acaranya dimulai, mereka ini memang udah mempersiapkan acaranya dan bahkan mereka ini udah ada di sana. Sampai sini hubungan perencanaan pernikahan mereka memang bisa dibilang mungkin impian gitu ya untuk seluruh manusia yang ada di bumi karena memang ini mewah banget. Nah, ternyata di balik itu semua, sebulan menjelang mereka nikah nih ya, mulai muncul nih beberapa perselisihan di antara mereka berdua. Karena Shiren ini memang sosok yang sangat-sangat perfeksionis dan juga cukup keras gitu ya ngatur semua sisi kehidupannya Ani. Bahkan sampai ngatur cara berpakaiannya, ngatur makanannya, ngatur berat badannya, sampai semua kehidupan sehari-harinya itu benar-benar diatur gitu loh. Dan Shiren juga memang sering ya ngebentak Ani cuman karena hal kecil aja. Bahkan Shiren juga itu pernah ngelempar cincin tunangannya ke Ani. Ditambah Shiren ini selalu nolak bermesraan gitu loh saat mereka ini berduaan dengan alasan kalau Shiren ini katanya ya kalau dia ini nggak mau bermesraan kalau mereka ini belum resmi menikah. Karena ini semua sebulan sebelum mereka nikah, sebenarnya ya Ani ini sempat lari tuh dari rumah megahnya Shiren. Dimana dia ini lari ke apartemen temennya yang bernama Sienna Masru. Di sanalah dia ini ceritain gitu ya dengan Masru soal apa sebenarnya yang dia alamin. Bahkan di sini Ani sampai nelponin kakaknya ngaduin masalah ini semua gitu loh ke kakaknya. Bahkan Ani juga bilang ya ke kakaknya kalau dia ini mau ngebatalin aja nih pernikahannya. Dengar aduan Ani ya, kakaknya pun ini pastinya kaget banget gitu loh, sampai nyaranin Ani untuk jangan tergesa-gesa ambil keputusan gitu. Termasuk batalin pernikahan mereka. Karena semua persiapan acara pernikahannya memang udah dipersiapkan dengan biaya yang pastinya nggak murah. Dan juga kakaknya bilang kalau semua tiket pesawat keluarganya dan semua calon tamu gitu ya, itu memang udah dipesan gitu loh. Iya, karena acara pernikahannya bakal diselenggarakan di Mumbai kan. Dan kakek juga bilang kalau pernikahannya dibatalkan bukan cuma kerugian nih yang mereka alamin, tapi malu gitu loh dengan semua keluarganya dan juga semua tamu yang udah mereka undang gitu loh dari kedua belah pihak keluarga. Terus kakaknya juga nyaranin kalau memang Ani nggak mau hidup dengan Shiren, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting jalanin aja acara pernikahannya karena memang udah terlanjur gitu. Jadi kalau nanti nggak mau lagi gitu ya udah langsung mengajukan cerai aja. Nah jadi kayak gitulah saran dari kakaknya yang emang diikutin dengan si Ani ini. Terus di tanggal 29 Oktober tahun 2010 akhirnya acara pernikahannya pun itu digelar ya di Renaissance Hotel, yang mana ini salah satu hotel termewah yang ada di Mumbai, yang mana hotelnya ini memang menghadap ke Danau Powai. Di sana acara pernikahannya digelar dengan super duper mewah, yang mana acaranya pun itu berjalan selama 3 hari 3 malam, yang akhirnya acara pernikahan mereka pun itu memang ya selesai dengan tanpa ada masalah apapun. Setelah menggelar pesta, akhirnya mereka pun itu semuanya balik ke London. Dan malam pertama nih mereka di London, di situ Ani dan Shiren itu langsung bertengkar hebat, yang akhirnya ya di malam itu juga Ani ini lari dari rumah dan ke apartemen temannya tadi. Dan dia ini curhat lagi tuh, yang katanya dia ini memang langsung mau menggugat cerai. Nah tapi di situ temannya ini langsung menasehatin gitu ya, yang kata temannya jangan terlalu cepat ambil keputusan, lebih baik ambil dulu tuh bulan madunya. Karena saat itu Shiren ini memang udah merencanakan perjalanan bulan madu ke Cape Town, Afrika Selatan. Dan disinilah keputusan terburuk yang diambil Ani saat dia nih ngambil bulan madu ke kota Cape Town. Sampai ya temennya tadi si Masru yang udah nyaranin dia untuk ngambil bulan madunya ini benar-benar berakhir dengan penyesalan yang benar-benar nyesel gitu. Di tanggal 7 November tahun 2010 mereka pun akhirnya nyampe di Afrika Selatan, tepatnya di Cape Town gitu ya, untuk menjalani bulan madunya. Nyampe di sana mereka tuh memang langsung ambil penerbangan domestik ke Kruger National Park gitu ya, untuk ngelihat hewan-hewan liar ala Afrika. Setelah itu mereka balik lagi ke kota Cape Town ya. Nyampe di bandaranya mereka memang langsung dijemput dengan sopir taksi pesanan Shiren ini, yang mana ini sopir taksi ilegal yang bernama Zola Tongo. Dan Shiren juga minta Zola ini nih yang untuk jadi tour guide-nya selama mereka ini di Cape Town. Jadi dari bandara
bandara, mereka diantar supirnya itu ke salah satu hotel yang paling mewah yang ada di sana ya, yaitu Cape Grace Hotel gitu loh. Nah, besok malamnya si supir mereka ini jemput mereka lagi itu untuk nganterin mereka ini dinner gitu ya, makan malam. Itu di sebuah restoran mewah juga. Nama restorannya itu Surfside yang lokasinya ini memang ada di pantai. Dan di sini mereka sempat kerekam CCTV restonya. Kalau di situ mereka kelihatan kayak mesra banget, foto-foto bareng kayak gitu. Yang mana inilah momen terakhir mereka yang kelihatan mesra. Jam 10 malam setelah mereka ini selesai makan, mereka pun balik. Yang mana pas mereka balik, mereka melewati sebuah wilayah yang bernama Kailitsa. Yang mana ini wilayah kumuh yang tingkat kriminalitasnya ini cukup tinggi gitu loh. Nah, jadi jarang banget ada turis yang berani ke sana karena memang risikonya cukup tinggi. Bahkan penduduk lokal pun itu selalu menghindari area ini yang emang udah dikenal semacam zona yang cukup berbahaya gitu. Jadi pas mereka ngelewatin area itu, bener aja mereka pun langsung dicegat dengan dua pria bersenjata. Yang akhirnya ya dua pria bersenjata itu ngebajak mobil mereka dan ngebawa mereka semua. Setelah mereka dibawa masih gak jauh dari lokasi tadi, Shiren itu diturunkan di tengah jalan yang masih di kawasan kumuh Kailitsa dengan kondisi yang sama sekali gak ada luka apapun. Setelah diturunin ya, Shiren ini langsung minta tolong ke perumahan yang ada di sana gitu loh. Dia minta siapapun nelpon polisi. Karena saat itu ya semua isi sakunya termasuk handphonenya itu udah diambil dengan para perampok tadi. Setelah polisi datang, Shiren pun langsung ngejelasin ke polisi dengan panik ya kalau istrinya diculik dengan perampok taksinya tadi gitu loh. Minta polisi untuk cepet nemuin pelakunya sebelum hal yang buruk terjadi dengan Ani. Setelah Shiren ngejelasin itu semua, jadi Shiren pun itu langsung dibawa ke kantor polisi gitu ya untuk ditenangkan. Nah, nyampe di kantor polisi, Shiren pun ketemu nih dengan Zola yang ternyata Zola pun itu baru ditemukan polisi, yang mana Zola ini juga ternyata diturunkan dengan perampoknya yang juga nih sama-sama nggak ada luka apapun. Sedangkan yang belum ditemukan malam itu ya si Ani. Ya, jadi semuanya panik nih. Apa yang terjadi dengan Ani? Yang akhirnya malam itu juga polisi terus melakukan pencarian dan penelusuran untuk nemuin si Ani. Terus besoknya polisi dapat laporan dari masyarakat Kailitsa kalau di sana itu ada mobil yang mencurigakan yang udah terparkir selama semalaman gitu loh. Nah, jadi polisi pun ngecek gitu ya ke sana dan ternyata itulah mobil taksinya Zola yang semalam dibajak. Dan pas dicek ya, ternyata semuanya itu benar-benar kaget dengan isi mobilnya karena di sana ditemukan Ani yang udah nggak bernyawa dengan luka tembak di bagian lehernya. Nah, tapi sama sekali nggak ada jejak pemerkosaan. Dan saat itu polisi pun langsung ngamanin mobilnya gitu ya untuk dijadikan barang bukti dan juga untuk menyelidiki semua sidik jari itu yang ada di mobilnya. Terus saat itu juga orang tuanya Shiren dan juga orang tuanya Ani yang baru tahu kabar soal ya terjadinya ini dengan Ani gitu ya. Jadi mereka pun itu langsung terbang itu dari Inggris ke Afrika Selatan. Begitu nyampe di Afrika Selatan ya, bapaknya Ani itu minta Shiren untuk nemenin bapaknya gitu loh, untuk ngelihat kondisi tubuhnya Ani saat itu. Nah, tapi saat itu ya Shiren ini nolak dengan alasan kalau dia ini gak mau ngelihat tubuh Ani secara langsung karena saat itu sekujur tubuhnya itu udah membengkak dan membiru. Jadi ya cukup mengerikan untuk dilihat. Nah, dengan perkataan kayak gitu ya pastinya orang tua Ani itu kaget dan shock gitu loh. Kenapa tiba-tiba perlakuan si Shiren kayak gitu, ngebuat bapaknya ini benar-benar tersinggung. Yang lebih anehnya lagi ya, saat keluarganya Ani itu sedang ngelihat tubuhnya Ani di kamar mayat, tapi Shiren saat itu justru lebih sibuk untuk potong rambut dan juga belanja pakaian pesta. Aneh nggak? Nah, setelah itu polisi pun melakukan penyelidikan ya ke tubuhnya Ani itu melalui penyelidikan forensik itu selama lebih dari seminggu ya. Setelah itu barulah tubuhnya Ani itu diserahkan ke keluarganya dan akhirnya keluarganya pun itu baru bawa tubuhnya Ani balik ke Inggris. Jadi ini serem banget ya, perginya happy gitu ya karena memang honeymoon tapi pulangnya udah jadi mayit. Nyampe di Inggris, keluarga besarnya Shiren itu udah mempersiapkan memorial service gitu ya untuk penghormatan terakhirnya gitu loh sebelum Ani dikremasi. Nah, tapi sehari sebelum acara memorial service-nya ya, keluarganya Ani ini sempat kaget gitu loh karena Shiren sama sekali itu nggak pernah kelihatan sedih. Justru Shiren ini saat itu sedang mengadakan pesta pizza yang mengundang 300 tamu. Gila nggak? Dan saat acaranya udah dimulai pun ya, Shiren ini tetap nggak kelihatan sedih sama sekali loh. Pokoknya nggak kelihatan kayak orang yang baru kehilangan. Jadi dia ini tetap sibuk ngurusin acaranya. Dari sinilah keluarganya Ani mulai mempertanyakan kenapa Shiren ini sama sekali nggak kelihatan sedih gitu loh. Bahkan ya nggak menghargai keluarga Ani yang saat itu sedang merasa kehilangan dan sedang hancur. Sedangkan di kota Captain, polisi masih terus menyelidiki kasus ini sampai akhirnya polisi pun berhasil nemuin sidik jari yang ditemukan di mobil taksinya tadi. Dari sinilah polisi nemuin dua pelakunya yang bernama Solile dan Kwabe. Yang mana pas di persidangan ya mereka berdua itu saling nuduh gitu loh. Pas polisi nanya siapa pelakunya gitu, siapa yang nembak Ani.
Nah jadi mereka ini tuh saling nuduh gitu loh ya, saling nunjuk, dan dari sinilah polisi curiga kayaknya ya mereka berdua ini tuh nggak murni perampokan gitu loh. Kayaknya ada sesuatu yang lebih dari ini. Setelah itu polisi nanya lagi apakah ini semua terencana dan siapa aja yang terlibat di kasus ini. Dan disinilah mereka berdua akhirnya ngakuin ya kalau supirnya Shiren tadi yaitu Zola Tungu ternyata juga terlibat. Yang ternyata semuanya sudah sangat-sangat terencana. Dan pastinya ini ngebuat polisi heran karena sebelumnya Zola ini sama sekali bukan orang yang dicurigain gitu loh. Tapi ternyata Zola pun setelah itu ya ditangkap polisi dan emang mengakui kalau dia emang terlibat di kasus ini. Terus ketiga tersangka ini juga ya akhirnya mengakui kalau ya ini tuh sebenarnya bukan perampokan biasa gitu loh, tapi ini emang kasus pembunuhan dengan kedok perampokan. Dan mereka bertiga juga mengakui ya kalau semua ini rencananya memang disusun oleh Shiren. Gila gak? Ternyata suaminya sendiri nih yang susun rencana ini semua. Dan ini emang pengakuan mereka bertiga ya. Bahkan mereka ngaku itu dibayar sebesar 15.000 rand, atau kalau dirupiahkan itu sekitaran 13 juta rupiah. 13 juta rupiah bagi 3 tuh mereka. Dan pastinya karena ini polisi pun memang udah mulai curiga dengan Shiren gitu ya. Karena memang ada beberapa kecurigaan polisi mengenai Shiren. Bahkan saat Shiren ini pertama kali datang ke Captain. Yang pertama, Shiren adalah miliarder yang kayak kalian tahu gitu ya. Tapi yang anehnya, kenapa Shiren ini lebih memilih taksi ilegal gitu loh dibandingkan taksi legal yang memang udah terdaftar, yang emang udah dijamin aman. Bahkan taksi ilegal ini dijadikan tour guide-nya juga gitu loh selama mereka di Captain. Yang jadi pertanyaannya, apa alasan Shiren ini bisa sepercaya itu gitu ya dengan orang asing tanpa surat resmi profesi, yang padahal pihak hotel mereka pun itu udah menyiapkan supir secara resmi gitu loh, bahkan udah menyiapkan tour guide yang resmi juga, dan banyak lagi supir yang resmi dan juga tour guide yang resmi yang ada di Captain, yang mana pelayanan ya kualitas pelayanannya pun itu udah sangat bagus gitu ya, bahasa Inggrisnya juga udah bagus dan juga punya referensi tempat yang bagus dan juga yang aman pastinya. Nah tapi kenapa Shiren ini justru make supir pilihannya yang sama sekali nggak aman? Nah kenapa nih? Bukan cuma itu kecurigaan polisi selanjutnya nih ya. Kenapa Shiren ini pas diturunkan itu nggak ada luka sama sekali? Satu luka pun nggak ada loh, lecet pun nggak ada loh. Tapi kenapa ya Ani ditemukan udah meninggal, bahkan nggak ada bekas pemerkosaan atau jejak kekerasan seksual gitu ya, itu nggak ada. Biasa kalau pemerkosaan gitu ya, perampokan itu pasti ada kekerasan seksual, biasanya kayak gitu. Tapi logikanya kalau emang itu bener-bener perampokan gitu ya, pastinya perampoknya itu nggak mau nurunin korbannya itu dalam keadaan utuh kayak gitu. Ya karena bisa aja kan korbannya atau Shiren itu ngelapor ke polisi dan menangkap pelakunya. Apalagi Zola juga yang sebagai pelakunya, yang memang udah mengaku gitu ya sebagai pelaku, kalau dia juga diturunkan kan, modusnya itu diturunkan. Sama juga nih dengan Shiren yang juga diturunkan, yang sama-sama tanpa luka apapun. Apakah mungkin Shiren juga sebagai pelakunya atau justru otak dari pelaku ini semua? Dan kecurigaan ketiga nih ya, kenapa mereka ini lebih memilih wilayah kumuh Kailitsa sedangkan mereka ini udah berjas rapi kan, dan wilayah itu juga emang udah dikenal tempat yang sangat-sangat berbahaya gitu loh, karena di sana memang rawan perampokan dan pembunuhan. Nah sedangkan alasannya ya sebelumnya yang disampaikan dengan Shiren kalau mereka lewat situ katanya karena permintaan Ani, karena katanya dia ini pengen banget ngeliat wilayah lain atau kawasan lain yang ada di Captain gitu loh. Nah apakah bener kayak gitu? Nah ini nih yang jadi pertanyaan besarnya gitu. Karena logikanya ya kalau emang bener Ani cuma pengen lihat kawasan kumuh dengan keadaan Shiren yang miliarder, ya sebenarnya bisa aja kan mereka ini kesana itu dengan pengamanan khusus gitu loh. Ya bisa aja mereka nyewa polisi, patroli polisi, atau ya tim keamanan manapun yang bisa dibayar dengan uang gitu loh. Ya harusnya bisa kan. Tapi kenapa semuanya kayak udah tersusun rapi? Apakah memang Shiren yang susun untuk ya menghilangkan istrinya sendiri? Jadi karena inilah polisi yang curiga, bahkan polisi udah yakin banget gitu ya kalau pelakunya adalah Shiren, yang akhirnya polisi pun itu meminta ekstradisi ke pemerintah Inggris ya supaya Shiren ini dikirim ke Afrika Selatan gitu loh untuk menjalani pemeriksaan khusus atas kematian istrinya sendiri. Dengar kabar ini kalau Shiren sebagai orang yang dicurigain atas kematian Ani, ya keluarganya Ani itu nggak sepenuhnya kaget lagi ya, karena Shiren emang nggak pernah kelihatan sedih gitu loh. Bahkan Shiren justru mengadakan pesta di tengah tangisan keluarganya Ani.
Jadi mereka juga menyarankan Shiren untuk balik gitu ya ke Afrika Selatan untuk menjalani proses pemeriksaannya gitu loh. Dan di situ kata orang tuanya Ani juga kalau memang Shiren gak bersalah ya ngapain takut gitu kan. Nah jadi ya udah datang aja ke Afrika Selatan, penuhin semua panggilan polisi Afrika Selatan. Nah tapi faktanya saat itu Shiren mengaku gak bersalah. Katanya kalau dia tuh gak mungkin melakukan hal gila itu ke istrinya, tapi dia gak berani penuhin panggilan polisi Afrika Selatan tuh saat itu. Terus karena beritanya memang udah mulai gede ya, udah mulai menyebar ke beberapa negara dan disebar juga, diberitakan juga gitu ya di beberapa media termasuk Inggris dan juga Afrika Selatan. Tiba-tiba muncul nih pengakuan dari seorang Leopold Laser yang mana dia ini tuh seorang gay yang biasa nawarin jasa berbayar kayak gitulah. Nah jadi di sini Leopold ini ngakuin ya ke polisi Inggris kalau Shiren adalah gay karena Shiren ini pernah make jasanya Leopold ini sebanyak 3 kali gitu loh untuk memuaskan seksualnya. Yang mana berita soal pengakuan Leopold ini sampai diberitakan di beberapa media lagi nih ya, yaitu di media yang ada di Inggris dan juga di Afrika Selatan. Bahkan laporan Leopold ini itu sampai ke tangan polisi Inggris yang akhirnya polisi Inggris itu ngirim informasi resminya ke polisi Afrika Selatan ya untuk membantu dan memudahkan menyelesaikan kasus ini. Karena mungkin ini ada kaitannya gitu ya dengan kasus kematian istrinya gitu loh. Yang mana istrinya adalah seorang wanita kan, bukan hal yang dia pengenin pastinya kalau dia ini seorang gay. Nah jadi motif atau tujuannya dia ngelakuin ini semua ya cuma mau mengakhiri pernikahannya dengan cara ini. Karena kalau semuanya lancar dan berhasil ya, dia ini bisa keluar dari pernikahannya tanpa harus menceraikan istrinya, ya mungkin bagus, mungkin itulah tujuannya gitu loh. Karena keluarganya Shiren ini itu gak pernah setuju dengan perceraian mereka gitu ya, karena itu dianggap memalukan keluarga. Nah jadi inilah dugaan kuat dari para penyelidiknya gitu loh, kalau inilah motifnya. Tapi saat itu Shiren tetap ngebantah dengan semua tuduhannya gitu ya. Bahkan Shiren itu tetap nolak gitu loh untuk balik ke Afrika Selatan untuk diperiksa. Dan juga dia pun itu gak ngakuin ya pengakuan Leopold yang dianggap ya Leopold itu cuma omong kosong yang cuma pengen masuk media, diliput media gitu. Tapi setelah ini semua ya Shiren ini ngalamin depresi parah, bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit gitu loh karena konsumsi obat penenang secara berlebih. Yang emang saat itu ya Shiren ini memang udah didiagnosis ngalamin depresi dan PTSD. Setelah Shiren membaik, setelah beberapa bulan ya dalam perawatan medis dan rehabilitasi khusus, akhirnya ya polisi Inggris pun itu melakukan ekstradisi ke Shiren. Untuk Shiren ini dibalik paksakan gitu ya ke Afrika Selatan. Jadi udah terpaksa nih. Nyampe di sana di pengadilan akhirnya Shiren ini ngaku ya kalau dia ini seorang biseksual gitu loh, yang pernah begituan dengan cowok dan juga cewek, termasuk dengan Leopold tadi. Tapi di sini Shiren tetap bersikukuh di pengadilan kalau dia enggak membunuh istrinya gitu loh. Dan hasil pemeriksaan dan penyelidikan polisi pun emang nggak nemuin bukti kuat kalau Shiren adalah pelakunya. Tapi di pengadilan hakim sempat mempertanyakan kinerja kepolisian Afrika Selatan ya, karena banyak banget catatan kasus ini yang hilang tuh di kepolisian, yang nggak tahu kenapa gitu ya. Nah jadinya karena ini Shiren pun akhirnya dibebaskan dari tuduhan ini itu pada tahun 2014 karena memang nggak ada bukti yang menyatakan kalau dia sebagai pelakunya. Sedangkan Zola itu dihukum 18 tahun penjara, Kuabe 25 tahun penjara, dan yang paling berat ini Solile penjara seumur hidup. Ya karena dia nih yang mengeksekusi Ani. Terus yang jadi pertanyaannya nih ya, kenapa bisa Shiren ini tiba-tiba dinyatakan gak bersalah? Sesimpel itu gitu ya, dinyatakan gak bersalah dan dibebaskan gitu aja. Nah memang ada beberapa alasan. Yang pertama karena emang lemahnya bukti gitu loh, dan juga buruknya kinerja kepolisian Afrika Selatan dalam mengumpulkan bukti yang kayak aku jelasin itu tadi. Dan kedua, hakim nemuin bukti berupa percakapan Zola di penjara dengan sesama napi gitu ya. Jadi Zola ini pernah menceritakan kejadian sebenarnya dengan temennya sesama napi di penjara. Nah kalau mereka sebenarnya itu mau menculik Ani aja dan sengaja ngelepasin Shiren dalam keadaan gak ada luka apapun, karena tujuan mereka itu akan meminta tebusan ke Shiren gitu loh. Karena Zola tahu kalau Shiren itu adalah orang kaya. Nah Zola ini tahu itu dari seseorang, yaitu Mbolombo, yang mana dia ini tuh resepsionis hotelnya. Dan di sini dia tiba-tiba menyerahkan diri ke polisi dan ngakuin ya dialah yang ngasih kontak atau akses Zola untuk jadi supirnya Shiren. Nah jadi gini, hotel tempat mereka nginap itu memang hotel bintang 5, hotel yang cukup mewah yang biasanya tamunya itu memang orang kaya gitu. Jadi resepsionisnya bisa tahu yang mana tamunya yang kaya atau yang mana tamunya yang kaya banget gitu loh. Ya saat tamunya itu reservasi di hotel itu. Karena resepsionisnya punya dikit data minimal nama yang bisa di searching di Google ya, misalnya ya kayak dia search gitu ya nama Shirin Dewani di Google ya, jadi minimal dia tahu Shirin Dewani itu siapa gitu.
Setelah resepsionisnya tahu gitu ya kalau kayaknya Shirin Dewani ini cocok gitu ya untuk dijadikan target karena memang kaya banget gitu. Nah jadi resepsionisnya pun itu ngasih tahu ke Zola gitu loh kalau ya kedatangannya itu tanggal berapa dan mereka check-innya ke hotelnya itu tanggal berapa. Pokoknya semua informasi itu udah dikasih resepsionisnya ke Zola, supirnya tadi. Sedangkan Zola yang bertugas sebagai supir, jadi dia punya teman lagi nih yang sebagai perampoknya gitu. Ya udah setelah itu diserahkan ke perampoknya gitu ya dengan melewatin jalan khusus yang kayak tadi. Kenapa tiba-tiba mereka ini melewatin jalan Kailitsa juga? Mungkin ini juga gitu ya alasannya. Nah jadi gitulah kurang lebih rencana mereka yang mereka jalankan. Yang emang Belumbo ini yang sebagai resepsionis hotelnya juga terlibat gitu ya di kasus ini. Padahal hotelnya ini Hotel Cape Grace ini memang hotel bintang 5 gitu ya. Hotel yang cukup mewah atau hotel yang cukup mahal pastinya. Yang harusnya hotel kayak gitu tuh ya harus menjaga kenyamanan para tamunya dan juga menjaga keselamatan para tamunya gitu ya. Ya dengan menjaga data-data rahasia tamunya yang melakukan reservasi. Tapi yang anehnya nih ya, Belumbo ini dinyatakan bersalah di kasus ini, tapi hakim itu nggak menjatuhkan hukuman apapun ke Belumbo loh. Nah karena Belumbo ini udah menyerahkan diri ke polisi dan pengakuan ini bisa menyelesaikan kasus ini. Nah jadi dia ini dapat kekebalan hukum secara khusus dari hakimnya. Aneh banget gak sih? Jadi itulah yang ngebuat Shirin ini dinyatakan gak bersalah gitu ya dari kasus ini. Yang akhirnya dia memang dinyatakan sebagai korban itu karena datangnya pengakuan Belumbo tadi. Cuma masih banyak orang yang nganggap kalau kasus ini tuh memang banyak banget kejanggalan gitu ya. Yang pertama, di tengah rumitnya kasus ini, yang mana saat itu Shirin yang udah dinyatakan sebagai otak dari pelakunya, yang emang udah deket banget gitu ya dengan penjara, tiba-tiba muncul Belumbo nih yang posisinya emang menyelamatkan posisinya Shirin. Karena cukup dengan pengakuannya Shirin langsung dinyatakan gak bersalah gitu loh. Padahal gak ada bukti apapun. Dan yang lebih anehnya lagi, Belumbo dinyatakan bersalah tapi sama sekali gak dihukum loh. Apakah mungkin Belumbo ini dibayar mahal gitu ya untuk menggantikan posisinya Shirin? Dan mungkin Shirin juga ngasih ya jaminan hukum gitu ya agar Belumbo ini bisa menyerahkan diri tapi tanpa dihukum gitu loh. Ya tujuan untuk apa ya mungkin bisa jadi ya untuk menyelamatkan Shirin ini dari hukum dan menyelamatkan nama besar keluarganya di Inggris dari kasus ini. Karena sampai sekarang pihak keluarga ini itu masih ngaku belum puas gitu ya dengan keputusan hakim yang menyatakan kalau Shirin ternyata gak bersalah. Ya karena mereka yakin masih ada sesuatu yang ditutup-tutupin gitu loh dari kasus ini. Tapi kalau memang bener ya Shirin ini sebagai pelakunya mungkin gitu ya. Jadi balik lagi gitu loh, motifnya mungkin ya dia nih memang pengen mengakhiri pernikahannya tapi tanpa dengan perceraian gitu loh. Ya mungkin dia pengen bukan cewek gitu ya yang dia pinginkan cowok. Karena setelah itu ya Shirin ini udah bener-bener hidup menjadi seorang gay gitu ya. Bahkan dia ini udah berani terang-terangan dan ngakuin ke keluarganya kalau dia adalah gay gitu loh. Bahkan memang sampai pamer foto dia dan pasangannya di media sosialnya. Jadi itulah kasusnya. Jadi gimana menurut kalian soal kasus ini? Ya komen aja di bawah gimana pun pendapat kalian. Karena aku penasaran sih pendapat kalian semua. Oke lah sampai sini aja. Aku Rizky Audiono. Bye bye.